Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abai Abadi. Jadi mohon maaf ya, karena kemarin-kemarin saya bikin video itu suaranya emang pakai pakai HP, karena HP-nya kemarin disimpan di bawah kayak gini, noise-nya itu terlalu kedengeran ya. Makanya sekarang saya pegang aja HP-nya biar noise-nya nggak terlalu kedengeran. Oke, cek. Jadi oke, di video kali ini saya bakal banyak ngomong ya. Tentunya ini segmen yang ngomong terus sampai akhir, lur. Jadi ini itu video lanjutan dari video sebelumnya, video yang ini. Bagaimana saya menjalani pelatda dan pelatnas hingga saya sampai berangkat ke Jepang itu oke di video part 2 ya selanjutnya, karena kalau di sini kita ceritain semuanya terlalu panjang, guys. Ya, ada banyak masukan dari teman-teman katanya untuk bagaimana proses saya dari mulai masuk pelatda hingga sampai saya berangkat ke Jepang ya. Jadi untuk sebenarnya ini saya dulu ada foto-fotonya, cuma nggak tahu saya di mana nyimpennya. Saya cari-cari barusan ternyata filenya nggak ada. Foto-foto waktu saya pelatda ya. Karena waktu pelatda itu kan kita memang tidak boleh pegang HP, tapi saat belajar saja. Jadi pas kita pulang itu tetap bisa pegang HP. Jadi saya tetap bisa mendokumentasikan ya, tapi nggak tahu kemana file-filenya hilang. Dan kalau yang di Platnas itu kan kita pegang HP benar-benar cuma hari libur aja ya, weekend, Sabtu, Minggu, hari Senin sampai Jumat itu kita nggak pegang HP. Jadi saya benar-benar jarang bisa dokumentasinya emang nggak ada sih beberapa, cuma itu juga cuma pas waktu luang aja. Oke, sekarang saya mau sharing bagaimana saya menjalani pelatda hingga berangkat kerja ke Jepang. Oke lor, nah sebelum saya ke pelatda, saya ada cerita yang ingin saya ceritakan, yaitu pas saat saya tes lari lor, waktu tes fisik. Waktu tes fisik itu karena saya secara mandiri dan orang lain lewat LPK. Nah, pas tes fisik itu sebelumnya kan ada pemanasan tuh ya. Semuanya itu mereka pada ngumpul sesuai LPK-nya masing-masing lur, dan mereka diberi pengarahan, diberi pemanasan, itu harus seperti apa dulu, gimana dulu. Di situ saya sangat sedih lur, sedih sekali karena saya sendirian ngelihat yang lain pada gabung, pada diarahin, pada apa, saya sendirian gitu. Akhirnya saya di atas panggung di tribun, saya senam sendirian, saya pemanasan sendirian. Bayangkan lur, ya mandiri tuh ya emang seperti ini, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa lulus, udah bisa melewati itu semua. Itu wah, ternyata saya sendiri juga bisa gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pas saya mulai tes larinya, pas kita lari ya, ngos-ngosan capek banget tuh. Yang lain, pas lari itu banyak yang nyemangetin. Ayo, sesuai LPK-nya masing-masing nyemangetin. Saya nggak ada yang nyemangetin lur. Bener-bener, jadi saya itu udah pas lari itu bener-bener sebenarnya pas 4 keliling saja saya sudah nggak kuat itu, cuma saya paksakan. Saya bener-bener sampai saya berpikiran, ya Allah, meskipun saya harus meninggal gara-gara ini, saya nggak apa-apa, ini perjuangan hidup saya yang terakhir gitu loh lur, karena ini harapan saya terakhir gitu loh. Jadi saya bener-bener udahlah, saya taruhin nyawa untuk lari ini gitu. Dan itu sih cerita yang paling menyedihkan buat saya pas saya mengikuti seleksi secara mandiri ini ya. Singkat cerita, kita udah lulus lah semua seleksi ya, kita lanjut ke pelatda lur. Oke, dulu saya pelatda tuh ikut di Ikopin ya, mewakili Jawa Barat. Dulu masih ada, dan di situ tuh saya nggak dikasih asrama, cari kos-kosan sendiri. Dan kebetulan kos-kosannya tuh di komplek orang-orang kaya, karena memang diusahakan katanya kos-kosannya tuh nggak boleh jauh dari tempat pelatihan gitu lur ya. Terpaksa saya ngontrak di situ, yang harganya itu waktu itu di 2015 tuh sekitar 700.000 lur satu orang, dan memang sangat mahal. Oke, singkat cerita, karena
karena waktu itu ya kita masuk ke awal saya masuk Platda. Singkat cerita saya sudah lulus semua tahapan ya. Semua tahapan saya sudah lulus dan saya mulai untuk mengikuti pelatihan daerah atau Platda. Nah, pada awal masuk Platda ini benar-benar kaget gitu lur, karena ya kalian tahu sendiri bahwasannya saya itu kan nggak lewat LPK ya, saya mandiri, jadi saya belum ada bekal, belum ada pengetahuan, belum ada arahan gitu dari yang lebih tahu bahwasannya di Platda itu seperti apa. Saya benar-benar nihil, saya benar-benar nol. Dan waktu itu tuh yang lain kebanyakan hampir 90% lah mereka semua lewat LPK gitu masuk magang ini tuh. Jadi mereka sudah tahu apa yang mesti dilakukan, terus materi-materi apa aja pas Platda itu kan mereka sudah di LPK sudah pokoknya yang ada di Platda itu sudah dilakukan diajarkan di LPK. Jadi mereka tidak terlalu kaget dari awal apa yang harus dihafalkan, apa yang harus dipelajari, itu mereka sudah dikasih tahu semua. Dan saya benar-benar nihil, benar-benar tidak tahu apa-apa lur. Sebagai contoh, pas kita masuk Platda itu kita kan langsung diberi yang pertama itu Kokoro Gamae ya. Itu jadi sikap dasar kita sebagai Kensusei yang harus diingat. Kokoro Gamae itu kan ada 30 ya. Nah, kebanyakan para Kensusei yang lewat LPK ini mereka sudah banyak tahu gitu. Udah banyak hafal lah, minimal 15 poin mereka sudah hafal, dan saya belum satu pun saya hafal. Hingga akhirnya pas pertama kali saya masuk Platda belum apa-apa saya sudah mendapatkan hukuman karena saya tidak hafal, karena saya mandiri. Tapi hukumannya tidak terlalu berat karena senseinya pun mengerti, katanya karena saya lewat mandiri gitu, nggak ada yang ngasih tahu dan tidak tahu. Dan terpaksa lah dalam satu malam saya harus hafal 30 poin tersebut lur. Saya semalaman sampai nggak tidur ngebela-belain itu. Karena cara sensei mengajarnya itu benar-benar menguji mental kita. Jadi yang sensei ajarkan itu metodenya itu bukan metode seperti biasa ya. Metode yang benar-benar menguji mental kita gitu. Mental kita itu setempe atau mental yang benar-benar kuat gitu loh. Nah, waktu itu tuh baru saja kita masuk Platda hari pertama kita sudah diberi banyak tugas. Jangan terlalu hari pertama. Baru 2 jam pertama itu kan, setelah 2 jam kan kita ada istirahat 10 menit ya. 2 jam pertama kita sudah diberi tugas yang lumayan berat lur. Hafalan yang lumayan banyak, tugas yang lumayan berat, dan hukuman yang lumayan berat juga. Pokoknya di hari pertama saja saya sebenarnya dalam pikiran, wah pelatihannya seperti ini, pelatihannya berat banget nih, kuat nggak ya ini ke depannya, ini baru kayak gini aja udah berat gitu loh. Teman-teman yang dari LPK saja mereka kaget gitu, banyak yang kurang siap gitu menghadapi pelatihan dengan metode seperti ini. Waktu itu pun ada teman saya satu orang di hari pertama Platda dia mengundurkan diri. Saya kurang tahu alasannya seperti apa ya, karena dia nggak terlalu dekat sama saya juga. Cuma yang saya tahu mungkin dia terlalu berat ya, terlalu kurang mau menerima gitu dengan metode belajar seperti itu yang benar-benar menguji mental kita gitu kan. Nah, untuk pelatihan daerah ini kan 2 bulan ya. Nah, di pelatihan daerah ini tuh nanti di pas bulan kedua, minggu kedua itu ada tes kakunin lagi, ada tes bahasa Jepang lagi. Kalau kita gagal di situ kita nggak bakal bisa ke Pelatnas pusat gitu loh lur. Untuk kegiatan di Platda secara garis besar itu ya seperti biasa, kita jam 4:30 pagi setelah sholat subuh itu kita langsung aktivitas FMD namanya, fisik mental disiplin. Itu FMD terus sampai jam 6, kurang lebih jam 6 lebih lah. Setelah itu langsung kita pulang, mandi. Setelah mandi itu 6:30, jam 7 kurang kita harus kembali lagi, harus udah siap di depan kelas gitu loh lur. Seperti inilah beratnya itu. Jadi nggak boleh telat, ya bener-bener nggak boleh telat gitu. Nah, setelah kegiatan itu kita belajar terus sampai jam 5, belajar sampai jam 5 sore. Nah, tidak sampai situ, setelah jam 5 sore ntar tuh sensei bakal ngasih sukudai. Sukudai itu artinya pekerjaan rumah ya lur. Nah, pekerjaan rumah ini jadi biasanya kita ngerjain sukudai ini paling nanti pas kita mau tidur, sebab pas setelah jam 5 kita pulang. Nah, nanti setelah maghrib 6:30 kita tuh kembali lagi ke kelas untuk belajar mandiri lur. Belajar mandiri, kita belajar tapi tidak didampingi sensei, tapi terkadang sensei pun datang gitu untuk mengawasi kita, tapi kita belajar secara
sendiri-sendiri seperti itu loh Lur. Dan itu wajib belajar mandiri tapi wajib gitu. Itu biasanya belajarnya sampai jam 9 malam. Nah setelah kita pulang jam 9 malam itu kita bukannya langsung tidur, enggak Lur. Ada setumpuk sukudai yang harus kita kerjakan dan banyak. Itu hanya sukudai ya, belum lagi hukuman. Karena hukuman ketika kita melakukan pelanggaran saat belajar itu hukumannya itu sukudai Lur. Jadi semakin banyak kita punya hukuman, semakin banyaklah sukudai kita. Dan semakin jarang kita tidur. Dan saya sendiri dahulu karena saya banyak yang tidak tahu, banyak yang hafal, dan saya juga banyak hukuman, saya rata-rata 2 bulan full ya, rata-rata tidur itu 2 jam lah, itu paling lama. Saya tidur jam 2, setengah 3 dan bangun lagi jam 4, setengah 5. Itu terus Lur, makanya badan saya sampai kurus banget waktu itu. Dan seperti itulah beratnya pelatihan daerah Lur. Ini baru daerah, belum pelatnas ya. Nah untuk pelatda ini kita makan sendiri ya. Untuk makan kita bayar sendiri. Jadi pemerintah belum menanggung biaya untuk pelatda ini. Jadi pemerintah hanya menanggung biaya untuk nanti di pelatnas, pelatihan nasional atau pusat itu Lur. Untuk di pelatda ini bahasa itu kalau nggak salah saya lupa lagi itu dari bab 1 sampai bab 22 kalau nggak salah ya Lur. Nah ntar tuh ada tes di akhirnya. Biasanya yang tidak lulus itu terus ada ini ya, ada remedi terus sampai dia lulus. Dan waktu itu pun ada teman saya yang ini ya yang gagal pas cekak kunin, namanya Ujang. Halo Ujang, nonton video ini gak? Gimana kabarnya sekarang Ujang? Dulu dia tuh gagalnya bukan karena bahasa, karena dia bahasanya pintar, dia bahasanya bagus, ya lebih bagus daripada saya yang pasti. Cuma dia tuh dulu yang membuat gagalnya itu berat badannya berkurang Lur. Jadi berat badannya kurang dari standar sehingga dia harus dipulangkan. Itu loh Lur, memang berat. Jadi pas kita beratnya itu pas kita pelatda itu benar-benar dibuat tidur kurang, makan pun kita jadi bisa nggak teratur, tapi kondisi badan kita harus dijaga gitu loh Lur. Ya disinilah beratnya. Nah singkat cerita setelah saya lulus nih udah kelar di pelatda. Jadi pas beres di pelatda itu ada yang langsung ke pelatnas hari itu juga, minggu itu juga, ada yang nunggu 1 bulan, ada yang nunggu 2 bulan Lur. Nah kebetulan saya sendiri dulu itu kebagian yang nunggu 2 bulan. Oh iya, kelewat. Jadi saya dulu wawancara dengan perusahaan ini, Penamiko ya, waktu di pelatda. Jadi untuk wawancara perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang di saat pelatda, ada yang di saat pelatnas, ada juga yang pelatnas udah beres tapi dia nunggu jadi taikisa ya. Nanti kita bahas itu di pelatnas, oke. Nah, saya dulu wawancara perusahaan di pelatda, di saat pelatda, dan alhamdulillah saya lulus. Dan perusahaan tersebut memberi tenggang waktu harus menunggu dulu selama 2 bulan, katanya seperti itu, sebelum berangkat ke pelatnas. Singkat cerita, saya udah kelar ya pelatda, langsung saya menunggu selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini saya benar-benar menjaga fisik saya supaya tetap sehat, supaya tetap kuat push up, sit up dan larinya. Karena push up, sit up dan lari itu tetap dites terus-terusan, nggak cuma diseleksi doang, nggak pas pelatda mau ke pelatnas juga ntar dites lagi, pas pelatnas mau berangkat juga ntar tuh dites lagi fisik tuh Lur. Jadi harus tetap dijaga. Dan juga banyak belajar bahasa Jepang ya, karena saya waktu menunggu 2 bulan itu saya diberi lumayan banyak materi dan sukudai yang pasti ya. Singkat cerita 2 bulan ini saya kelar, langsung saya dapat panggilan untuk pelatnas ya. Untuk dulu itu pelatnasnya masih di Bekasi, di Cepes Bekasi. Pas saya datang ke situ, nah kalau di Cepes Bekasi ini kan kita disediakan asrama dan diberi makan ya, dibiayai pemerintah. Nah pertama kali saya datang ke sini, lalu saya ditunjukkan asramanya mana, dan asramanya tuh Lur kayak sarang nyamuk. Iya beneran, beratnya udah kerasa dari awal gitu. Oh ini kayaknya pelatihan yang bakal berat banget nih. Dan ternyata emang berat Lur, berat banget. FMD-nya ini, fisik mental disiplinnya ini, yang ngebimbingnya itu TNI Angkatan Darat ya Lur. Jadi yang ngebimbingnya tuh cara FMD-nya tuh, metode FMD-nya tuh disamakan dengan TNI secara pada umumnya gitu loh. Gimana TNI? Ya pas FMD itu yang paling berat itu kita ada namanya gunjing. Gunjing tuh artinya tentara.
Jadi pas kita acara gunjing ini, gimana lah ospek tentara itu kan. Nah itu diterapkan ke kita Kensusei. Dari mulai kita panas-panasan di aspal yang sangat panas, lalu push up seharian, dikasih minum 1 aqua untuk 8 orang, lalu kita guling-guling di aspal, mandi di air comberan, itu seperti itu Lur. Jadi beratnya pelatihan nasional itu seperti ini Lur. Ini baru gambaran kecilnya ya. Belum lagi sukudai, belum lagi sensei-sensei yang banyak dan galak-galak. Waktu di Platda, senseinya 1. Itu pun udah bikin kita, mental kita teruji ya. Kita masuk ke pelatnas yang senseinya itu banyak. Jadi kalau di pelatnas, 1 pelajaran, 1 sensei. Otomatis beda sensei, beda karakter. Dan kita harus memahami karakter setiap sensei. Itu loh Lur. Nah, otomatis sukudai juga bukan dari cuma 1 sensei, tapi dari setiap sensei kalau kita melakukan kesalahan. Enggak, maksudnya kalau kita melakukan kesalahan itu sukudai plus-plus ya. Namanya kalau sukudai udah pasti ada, tapi kalau kesalahan itu sukudai plus-plus. Jadi nambah sukudainya. Di pelatnas ini, saya beda dari yang lain. Maksud beda di sini, yang lain itu normal ya. 2 bulan langsung berangkat. Ada paling 3 bulan langsung berangkat, 4 bulan langsung berangkat. Saya dulu sekitar 6 bulan Lur. Karena apa? Karena saya menjadi taikisa. Jadi apa itu taikisa? Taikisa itu jadi peserta yang menunggu karena ada ada gangguan di perusahaan penerima kita. Dan saya kebetulan dulu itu kan saya dapatnya Namiko Jepang ya. Dan Namiko Jepang itu baru pertama kali ngambil Kensusei dari orang Indonesia ya. Makanya karena di sana nggak ada orang Indonesia, jadi mereka ingin anak didik yang mau ke perusahaan mereka itu benar-benar matang gitu, bahasanya benar-benar bisa, bahasanya benar-benar jago. Jadi saya ditanam di sini selama 6 bulan untuk memenuhi kriteria tersebut Lur. Memang sedih, sangat sedih ya. Ngelihat orang lain gitu yang masuknya di bawah saya aja berangkatnya duluan gitulah, saya masih di sini aja gitu loh. Ya sedihnya ya nggak bisa diungkapin kata-kata ya, tapi alhamdulillah banyak hikmahnya dari situ juga kan. Kita jadi banyak belajar bahasa, lebih matang dalam belajar bahasa, lebih tahu lebih mental kita lebih terdidik lagi, lebih kuat lagi kan, lebih bisa menghargai dan mengerti bagaimana etos kerja orang Jepang, memahaminya juga seperti itu loh Lur. Jadi banyak hikmahnya juga. Beratnya pelatihan ini kalau dibarengi dengan rasa kita yang benar-benar tekad yang tinggi untuk pergi ke Jepang itu nggak berat kok, nggak terlalu berat. Semuanya jalanin aja gitu. Apalagi saya waktu itu ya, saya udah dari pekerjaan udah ngundurin diri, posisi umur udah 25. Bayangkan kalau saat itu saya gagal di pelatnas, saya mau ngapain? Duit saya sudah habis untuk bela-belain ini kan. Kalau saya melamar pekerjaan lagi udah susah kan dengan umur seperti ini. Gitu loh Lur, saya benar-benar istilahnya mempertaruhkan nyawa gitu di seleksi magang IM Jepang ini. Nah, untuk di pelatnas ini kelasnya tuh kan dibagi-bagi ya, dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, terus itu ke bawah. Jadi dari kelas A berarti dia grade-nya tinggi, dan kelas E itu grade-nya ya kurang tinggi gitulah ya. Jadi grade di sini, grade yang dimaksud itu dari segi bahasa, tingkah laku, semuanya ya. Jadi untuk kelas A itu mereka mempunyai tugas lebih, yaitu ketika mereka, padahal kelas A juga sama, punya sukudai, punya PR, punya hukuman gitu, tapi mereka karena punya tugas lebih dari sensei, karena mereka punya kelebihan gitu kan, jadi mereka harus membimbing kelas yang di bawah-bawahnya gitu loh, yaitu kelas C, D, E, F gitu. Untuk A dan B itu tuh grade-nya hampir sama lah ya, kelas A dan kelas B. Nah, biasanya untuk membimbing C, D, E, F itu yang ngebimbingnya itu kelas A sama kelas B gitu loh Lur. Nah, itu tuh dilakukan pas belajar mandiri, yaitu setelah sholat maghrib sampai jam 9 malam. Untuk teknis belajarnya itu kurang lebih sama di Platda ya. Jadi pagi-pagi kita FMD, terus balik, mandi, habis mandi langsung kita senam, terus ya belajar sampai jam 5 terus seperti itu, terus pulang sholat maghrib, setelah sholat maghrib belajar lagi sampai jam 9, seperti itu terus selama 2 bulan yang normal. Karena saya tidak normal berangkatnya, saya 6 bulan seperti itu terus Lur. Berat sekali. Dan waktu itu akhirnya tibalah ke waktunya saya untuk berangkat ke Jepang. Di situ saya benar-benar sedih Lur. Padahal ini adalah penantian saya selama berbulan-bulan gitu, ingin berangkat ke Jepang. Tapi pas saya mau berangkat ke Jepang,
yang bikin beratnya itu saya akan meninggalkan keluarga gitu selama 3 tahun, lama gitu. Dan pas kita berangkat itu kan orang tua datang ya. Nah pas ucapin salam perpisahan sama mereka itu loh yang beratnya tuh di situ lur. Jadi nelangsa. Jadi total untuk saya ya dari dari mulai daftar sampai berangkat itu saya kurang lebih 1 tahun lur, 1 tahun pas. Untuk normalnya tuh biasanya 8 bulan ya. Untuk normalnya 8 bulan karena saya berangkat di Sepesnya aja 6 bulan. Jadi saya sampai 1 tahun lur. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu seluruh kurang lebihnya sharing saya di Platdas sampai ke Platnas. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua dan mudah-mudahan kalian yang mau berangkat ke Jepang atau yang baru mau memulai, baru punya niat untuk pergi ke Jepang, mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di like ya, di share kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan di subscribe. Oke, di subscribe. Kade ulah poho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.